نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويضاهي كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأدومها وأشملها على سيدنا محمد عبدك الذي خصصته بالسيادة العامة، فهو سيد العالمين على الإطلاق، ورسولك الذي بعثته بأحسن الشمائل وأوضح الدلائل ليتمم مكارم الأخلاق، صلاة تناسب ما بينك وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد، وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد، صلاة لا يعدها ولا يحدها قلم ولا لسان، ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان، صلاة تسود كافة الصلوات كسيادته على كافة المخلوقات، صلاة يشملنا نورها من جميع جهاتنا في جميع أوقاتنا، ويلازم ذراتنا في حياتنا وبعد مماتنا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، maka sungguh telah berbicara kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, tentang asal yang ketiga daripada pembahasan hayah, sifat hayahnya Allah, sifat hidupnya Allah, dan sifat kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah kemarin mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang hayy, yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan yang qadir, yang biasa. Yang mana kata kita kemarin, ini sifat sangatlah yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan bersifat qadir, gak mungkin ada yang namanya kudrah tanpa ada Tuhan yang hidup. Dan yang adanya kehidupan, kalau tidak kuasa Allah tidak qadir, maka tidak sempurna yang namanya kehidupan. Maka Allah, dan kita ketahui bahwasanya Allah maha sempurna, gak mungkin beliau hidup dan hidup beliau itu tidak sempurna. Jadi Allah hayyun qadir. Sampai kita kemarin juga membahas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan akan arzak, akan rezeki daripada makhluk beliau, dan beliau juga yang menentukan akan umur mereka, ajal mereka. Sampai beliau mengatakan la yashudzu atau la yashidzu an qabdatihi maqdur, tidak bisa keluar an qabdatihi daripada genggaman kekuasaannya Allah, genggaman ketentuannya Allah, makdur oleh segala sesuatu yang ditakdirkan. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak bisa keluar daripada genggaman kekuasaan Allah, daripada genggaman ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar daripada itu, dan enggak ada juga yang bisa keluar daripada hukum kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'zubu an qudratihi tasariful umur, dan tidak juga ya'zubu berlepas an qudratihi daripada kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala
tasariful umur, berangsurnya dan berubahnya segala sesuatu, segala perkara. Berangsurnya segala perkara, berubahnya segala perkara, akan tetapi itu semuanya tidak akan bisa keluar daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqtadira, yang menentukan, yang berkuasa juga atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Bahwasanya kami kulla syai'in, setiap sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan akan dia biqadarin, dengan ketentuan. Jadi segala sesuatu di dalam ketentuan Allah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan bermula Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Dan Rasulullah juga bersabda, "Kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'ajzu wal kayyisu." Setiap segala sesuatu biqada'in, dengan keputusan dari Allah, wa qadarin, dan dengan ketentuan daripada Allah, hatta al-'ajzu, sehingga malas itu juga ketentuan daripada Allah, orang malas, wal kayyis, dan kecerdasan seseorang, bagusnya seseorang dalam menghadapi daripada ini kehidupan. Karena seperti yang kita ketahui, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu, orang yang mendana nafsahu wa amila ba'dal maut. Jadi di antaranya orang yang cerdas itu artinya dia itu menyiapkan akan setelah kematian dia. Orang yang mengoreksi akan diri dia, dan dia itu menyiapkan akan kehidupan setelah kematian dia. Dia akan berusaha mempersiapkan bagaimana keadaannya dia itu setelah kematian. Itu kan orang yang cerdas. Nah, orang yang malas atau orang yang baik dalam kehidupannya itu, semuanya itu memang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang namanya makhluk tetap disuruh yang namanya berusaha. Jangan sampai seseorang bilang, "Ya sudah, semua takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, aku malas gak masalah." Ya, ini takdir Tuhan juga. Orang pintar kata dia takdir dari Tuhan. Ini aku malas, ya takdir dari Tuhan, gak masalah kata dia. Enggak. Kita berusaha. Yang namanya kita manusia, kita mempunyai namanya kasab, artinya usaha. Yang mana kita itu seorang makhluk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mempunyai tubuh. Yang mana ini tubuh kita itu bisa melakukan sesuatu tapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tergelitik di hati kita akan sebuah sesuatu, dan ketika tergelitiknya di hati kita, kata hati kita ini bagus, cocok, ini enggak cocok, kata hati kita. Nah, ketika itu kita itu merasa ini cocok, maka kita akan mempunyai keinginan dalam hati, keinginan untuk mendekat kepada ini sesuatu. Atau ketika kita mengatakan di dalam hati kita ini enggak cocok, enggak bagus, maka kita ada juga mempunyai keinginan untuk berhindar daripada itu sesuatu. Nah, jadi ada sebuah keinginan. Nah, ketika ini keinginan kuat, maka itu namanya tekad. Nah, ketika seseorang sudah mempunyai tekad, maka Allah akan menciptakan pada dirinya itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan taufik. Jadi asalnya dimulai itu sesuatu dari bahwasanya kita itu mempunyai badan yang mana ini bisa melakukan daripada ketaatan, tapi dengan bantuan Allah. Nah, setelah itu ada badannya, ada yang namanya kita mempunyai kemampuan secara zahir, badan kita ada. Setelah itu Allah memberikan geritik. Ketika ini geritik memandang ini cocok atau enggak cocok, setelah itu baru ada yang namanya keinginan. Nah, setelah ada yang namanya keinginan, baru nanti ketika itu menguat, maka itu namanya tekad. Ketika keinginan pada kebaikan, maka itu kan namanya taufik. Ketika mempunyai keinginan yang kuat, maka Allah akan mewujudkan pada dirinya itu kemampuan untuk melakukan itu sesuatu. Nah, itu namanya taufik. Kalau seandainya keinginannya itu daripada keburukan, maka Allah juga menciptakan pada dirinya kemampuan untuk melakukan keburukan itu, tapi dinamakan namanya khizlan. Itu lawanan daripada taufik. Jadi ada taufik, ada yang namanya khizlan, itu lawanan daripada taufik.
wala ta'zubu an qudratihi tasariful umur. La tuhsa ma'lumatih, tidak terhingga atau tidak terbatas ma'lumatihi yang diketahuinya Allah. Sesuatu yang diketahui Allah tidak terhingga. Kenapa enggak terhingga sesuatu yang diketahui Allah? Karena tidak terhingganya juga ilmunya Allah. Ilmunya Allah juga tidak terhingga. Kenapa? Allah itu mengetahui akan sesuatu yang telah terjadi. Allah itu mengetahui akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi dikatakan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sabit, tetap ilmu Allah Subhanahu wa taala sabit dengan qidam. Artinya Allah mempunyai ilmu dan ilmu Allah tidak dimulai dengan permulaan. Dan Allah juga ilmu Allah itu bersifat dengan sabit dengan dawam. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tetap dan ini tidak ada akhirnya. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwasanya adanya surga dan ada neraka, dan ini yang namanya surga dan neraka itu kan secara hukum Allah Subhanahu wa taala dijadikan Allah kekal, tidak berakhir. Nah, karena ini surga dan neraka ini kan tidak berakhir, ilmunya Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan segala sesuatu. Maka yang namanya ilmu Allah juga kekal, ilmunya Allah taala tidak berakhir. Wala tatanaha maqduratih, dan tidak terhingga maqduratih, sesuatu yang dikuasainya Allah. Karena sifat kudrahnya Allah juga tidak berakhir. Ya mungkin ada yang bilang ini kan kita yang namanya kehidupan kata kita, atau misalnya Allah Subhanahu wa taala kata kita, mungkin aja beliau pengen memutuskan daripada perbuatan beliau. Beliau maha kuasa, tapi beliau pengen menghentikan daripada perbuatan beliau. Kan boleh-boleh aja kata kita. Nah, tapi dikatakan bahwasanya yang namanya surga dan neraka sudah diputuskan Allah juga untuk kekal, dan ini kekalnya neraka dan kekalnya surga itu semuanya juga berhubungan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pastikan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kekal, selalu berhubungan dengan sesuatu. Karena yang namanya surga sudah dijadikan Allah kekal dan neraka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal, dan ini tetapnya neraka dan tetapnya surga itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala bersifat kuasa, dan sifat kuasanya Allah terus menerus. Wallahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat, dan bermula Allah Subhanahu wa taala alimun, mengetahui bi jami'il ma'lumat, dengan segala sesuatu al ma'lumat yang diketahui, mengetahui baik dengan segala yang diketahui. Allah Subhanahu wa taala ilmu beliau itu berhubungan dengan sesuatu yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwasanya sifat yang wajib bagi beliau itu ada. Beliau mengetahui akan tetapnya itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi beliau. Dan Allah mengetahui akan sifat-sifat yang wajib itu, dan Allah mengetahui akan berhubungnya itu sifat wajib dengan apa yang berhubungan dengan itu sifat-sifat yang wajib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan yang namanya sesuatu yang jaiz. Bagaimana maksud Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang jaiz? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya ini sesuatu yang jaiz, yang boleh, bahwasanya ini memang boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan ketentuan daripada ini itu sesuatu yang jaiz. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang jaiz itu. Sama ada ini sesuatu yang jaiz itu kan bisa ada, bisa tiada. Tetap dan ketiadaan itu yang jaiz semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui akan segala yang mustahil, bahwasanya itu sesuatu adalah mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan hukumnya itu yang mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi jikalau ditakdirkan itu mustahil ada, jikalau.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan segala yang mustahil, sama ada itu mustahil secara akal atau mustahil secara syara' dan mustahil secara adat. Allah Maha mengetahui bagi segala sesuatu. Allah mengetahui akan sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui akan sesuatu yang akan terjadi. Allah mengetahui akan sesuatu yang tidak terjadi, bahwasanya ini tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana keadaan ini sesuatu yang tidak terjadi jikalau ini terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmu beliau berhubungan dengan segala sesuatu. Dengan yang sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, dan Allah mengetahui bahwasanya dia itu tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa bagi sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jikalau itu sesuatu terjadi. Muhitun bima yajri fi tuhumil aradin. Muhitun, Allah mengetahui, mencakup ilmu beliau, bima yajri dengan sesuatu, yajri yang berjalan atau mengalir, fi tuhumil aradin pada tanah al-aradin, lapisan bumi, ila a'la samawat. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang sampai ke bawah aja, tanah bumi, lapisan tanah, bukan aja di situ aja, dan sampai a'la samawat, kepada paling tinggi daripada langit. Artinya Allah mengetahui akan segala sesuatu, sama ada sesuatu itu ada di atas atau di bawah. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. La ya'zubu, tidak terlepas, tidak tersembunyi, anhu daripada Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarratin, oleh sesuatu yang kecil. Mithqal kan setimbang, dzarratin daripada dzarrah. Dzarrah itu ada mengatakan kan nyamuk, ada juga yang mengatakan kan dzarrah itu seperti yang biasanya kita lihat ketika pagi hari, dia bukannya jendela, ada sinar matahari, setelah itu kan ada sesuatu yang berterbangan kecil-kecil. Itu ada juga mengatakan itu adalah dzarrah. Nah, segala sesuatu sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui akannya itu sesuatu. Fil ardi, sama ada itu di muka bumi, au fis sama, atau di langit. Tapi bukan maksud beliau hanya di langit dan di bumi aja, artinya dimanapun. Itu maksudnya, maksud daripada di bumi atau di langit artinya dimanapun. Dan dikatakan bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala sesuatu dengan tafsil, dengan secara terperinci. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Allah mengetahui sesuatu dengan terperinci dan global. Nah, ini sebagian ulama tidak setuju dengan ini perkataan. Imam Ahmad Az-Zarruq, imam daripada seorang imam besar di Mesir, beliau enggak setuju dengan orang yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya ilmu secara, Allah mengetahui sesuatu dengan secara tafsil dan secara global. Kita katakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu secara tafsil, jangan dikatakan secara tafsil dan global. Kenapa? Karena yang namanya global itu lawanan daripada tafsil, daripada terperinci. Ketika kita katakan global berarti nggak ada terperinci. Jadi ketika kita pengen katakan ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sesuatu secara global dan terperinci, itu secara akal kata-katanya itu kata-kata ngaco. Kan ini sesuatu yang berbalikan. Masa dikatakan Allah Subhanahu wa taala ilmu beliau itu secara global dan secara terperinci. Ketika disebutkan global berarti bukan terperinci. Ketika dikatakan terperinci bukan global. Masa dikatakan global dan terperinci, enggak bisa. Jadi Imam Zarruq mengatakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sesuatu secara terperinci. Jangan, enggak usah kita katakan secara global, enggak usah. Kenapa? Itu secara akal aja perkataan ngaco. Gak pas secara logika.
bal ya'lamu, akan tapi ya'lamu Allah mengetahui dabiban namli, akan langkah an-namlati daripada semut as-sauda yang hitam. Di mana ini semut yang hitam berada? Ala sakhratis sama, atas batu yang hitam. Fil lailatil dzulma, pada gelapnya malam. Fil lailatil dzulma, pada gelapnya malam atau pada malam yang gelap. Samut kecil kan, hitam, berada pada batu yang hitam di malam hari, malam yang gelap. Seperti misalnya tanggal 29 sudah, karena itu sudah gelap banget. Nah, ternyata tapi dikatakan beliau Allah tetap mengetahui segala sesuatu, sekalipun kecil, sekalipun hitam, tetap Allah mengetahui akan segala sesuatu. Nah, dari itulah kita kan yang namanya makhluk akan tenang. Allah mengetahui akan segala sesuatu. Apa keperluan kita, Allah mengetahui aja. Kalau itu memang baik bagi kita, Allah akan memberikannya. Kalau itu memang terbaik bagi kita, Allah mengetahui. Allah menjaga akan diri kita. Wa yudriku harakatadz dzarri fi jawil hawa. Wa yudriku, dan Allah memperdapati harakatadz dzarri, akan gerakan adzar, apa kita katakan tadi, apa, pertikar kah? Pertikar atau atom biasanya kalau orang sebutkan yang terbangan itu atom. Fi jawil hawa, pada udara, al hawa, daripada tempat yang terbuka. Di udara daripada tempat yang terbuka itu kan biasanya ada yang namanya zar. Nah, Allah mengetahui akan gerakan daripada itu zar, daripada itu pertikar atau itu atom. Vertikal lah bahasa sekarang kan, vertikal. Nah, Allah mengetahui akan itu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui as-sirra, akan sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang lebih samar daripada yang rahasia. Jadi ada yang namanya sir, rahasia, ada yang lebih rahasia daripada rahasia, Allah juga mengetahui. Pokoknya Allah mengetahui akan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akhfa, yang samar daripada sir, sebagaimana Allah mengetahui akan sir, sama aja ilmunya Allah Taala. Dan Allah mengetahui akan sesuatu yang sir, yang rahasia, seperti Allah mengetahui sesuatu yang tidak rahasia, sama aja semuanya di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada bedanya pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yattali'u subhanahu ala hawadisi dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair. Dan wa yattali'u, dan Allah mengetahui, wa yattali'u, dan mengetahui subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, ala hawadis, atas hawadis. Apa itu hawadis? Itu dikatakan sesuatu yang sangat cepat ada terlintas pada kita, yang mana itu juga langsung cepat untuk hilang. Itu namanya hawadis. Itu lebih cepat daripada geritik hati, lebih cepat daripada geritik hati. Datang yang itu datang sangat cepat, dan itu sebentar aja langsung hilang. Itu namanya hawadis. Jadi Allah mengetahui akan yang namanya hawadis al-dhamair pada hati kita. Sesuatu yang ada terlintas secara cepat dan sangat cepat juga untuk hilang, itu Allah mengetahuinya. Wa harakatil khawatir, dan gerakan geretek hati. Kalau gerakan hati kan juga terlintas, tapi biasanya bertetap sebentar di hati. Itu juga Allah mengetahuinya. Wa khafiyatis sarair, dan Allah juga mengetahui khafiyat, akan yang samar, as-sarair, daripada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Wa khafiyatis sarair, dan Allah mengetahui sesuatu yang samar, yang samar-samar, as-sarair, daripada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Pokoknya apapun sesuatu Allah mengetahuinya.
Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami menciptakan akan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang membisiki dengan itu manusia, nafsuhu, oleh jiwanya. Apa yang terbisik, yang dibisikin jiwa, Allah mengetahui. Allah juga berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bih, dan rahasiakan perkataan kalian, wa awijharu bih, atau terang-terang dengan kata-kata kalian, sama aja. Innahu alimun bidzati sudur, bahwasanya Allah alimun, mengetahui, bidzati sudur, dengan apa yang di dalam hati. Ala ya'lamu man khalaq, apakah tidak mengetahui orang yang menciptakan? Allah menciptakan, masa Allah enggak tahu? Allah akan tahu. Allah menciptakan hati kita, dan Allah mengetahui akan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Wa huwal latiful khabir. Jadi Allah wa yattali'u subhanahu ala hawadisil dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair bi'ilmin qadim. Allah mengetahui itu sesuatu bi'ilmin qadim, dengan sifat ilmu beliau qadim, yang qadim, yang ada tanpa awal. Azali sama aja artinya, yang ada tanpa ada permulaan, yang ada tanpa pembukaan. Itu yang namanya sifat Allah yang qadim. Bi'ilmin qadim, dengan ilmu yang qadim, qaimin bidzatihi, yang berdiri, bidzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sifat ilmunya Allah tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada selain beliau. Allah bersifat mengetahui. Apakah Allah perlu bantuan orang supaya Allah menjadi Allah yang maha mengetahui? Enggak. Kalau kita kan perlu bantuan orang, perlu yang kepada kitab, perlu kepada yang mengajar, perlu kepada akal kita, otak kita, perlu kepada ini, perlu kepada itu. Allah enggak memerlukan segala sesuatu. Allah qaimun, sifat Allah SWT ilmu itu qaimun bidzatihi, itu sifat berdiri bidzatihi, dengan zatnya Allah SWT, tidak memerlukan kepada selain beliau. Lam yazal, Allah senantiasa, artinya Allah senantiasa bersifat dengan ilmu yang qadim tadi, yang berdiri dengan zatnya beliau pada azal, artinya pada azal, artinya tanpa adanya permulaan. Lam yazal, Allah senantiasa bersifat dengan itu ilmu. La bi'ilmin mutajaddid, tapi la tidak bi'ilmin mutajaddid, dengan ilmu mutajaddid yang baru, yang atau mutajaddid yang berbaru. Artinya ilmu baru, artinya kan sebelumnya enggak ada, sekarang ada, itu ilmu baru. Enggak, ilmunya Allah ada mulai qadim, sudah enggak ada permulaan dan tidak ada akhir, tidak ada yang pembaharuan ilmu itu, enggak ada. La bi'ilmin mutajaddid, tidak dengan ilmu al-mutajaddid yang berbaharu atau terbaharu. Hasilin, yang hasil, fi dzatihi, pada zatnya Allah, bil hulul, dengan bertempat, wal intiqal, dan berpindah. Enggak. Kalau kita kan ada yang namanya ilmu yang bertetap, dulunya enggak ada, setelah itu bertetap pada akal kita. Ilmu yang berpindah-pindah, asalnya kita mengetahui ilmu sampai batas segini, setelah itu pindah lagi kepada batas yang lebih tinggi lagi, setelah itu meningkat lagi kepada yang lebih tinggi. Itu kan ilmu kita bersifat intiqal. Adapun sifat Allah enggak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat seperti ilmunya makhluk. Wa annahu muridun lil kainat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muridun lil kainat, menghendaki lil kainat, bagi segala alam semesta. Mudabbirun lil haditsat, mengatur lil haditsat, bagi setiap sesuatu yang baru. Segala sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya itu sesuatu itu kan dengan iradatnya Allah dan dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur bagi segala sesuatu yang baru.
fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw katsirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun imanun aw kufrun irfanun aw nukrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsanun ta'atun aw isyanun illa biqada'ihi wa qadarihi wa hukmihi wa masyiatihi. Fala yajri, maka tidaklah berlaku atau berjalan fil mulki, pada alam muluk, yaitu alam yang mana bisa didapatkan dengan panca indera atau dengan hayalan. Itu yang namanya alam mulk. Wal malakut, dan alam malakut. Alam malakut artinya kan alam ghaib atau alam ma'nawi. Nah, tidak berjalan pada alam muluk dan alam malakut qalilun, sesuatu yang sedikit, au katsirun, atau sesuatu yang banyak, saghirun, yang kecil, au kabirun, atau yang besar, khairun, yang baik, au syarrun, atau yang buruk, naf'un, manfaat, au darrun, atau kemudaratan, imanun, keimanan, au kufrun, atau kekufuran, irfanun, ma'rifat, pengenalan, au nukrun, atau pengingkaran, fauzun, keuntungan, au khusranun, atau kerugian, ziyadatun, tambahan, au nuqsanun, atau kekurangan, ta'atun, ketaatan, au isyanun, atau kemaksiatan. Tidak terjadi itu semua sesuatu pada muluk, alam muluk dan alam malakut, illa, kecuali biqadaihi, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan biqadaihi, dengan ketentuan Allah, wa qadarihi, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa hukmihi, dan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya qada itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah diputuskan, yang terwujudkan, itu yang namanya qada. Qadar artinya takdir yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang menampakkan bagi sesuatu, itu namanya qadar. Adapun hukum Allah artinya perkara Allah, keputusan Allah yang berlaku, berjalan dengan kehendak Allah, itu namanya hukum Allah. Adapun masyiah, kehendak Allah, artinya itu sama aja masyiah dengan iradat, artinya kehendak. Pokoknya segala sesuatu itu pasti dengan hukum Allah, keputusan Allah, ketentuan daripada Allah. Allah yang menimbulkan itu sesuatu, Allah lah yang menjadikan itu berjalan, Allah lah yang menghendaki bagi segala sesuatu, sama ada itu besar, kecil, apa sedikit, banyak, manfaat, kemudaratan, kekufuran, keimanan, ma'rifat atau keingkaran, keberuntungan, kerugian, tambahan, kekurangan, ketaatan atau kemaksiatan, segala sesuatu pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pada qadanya Allah, takdirnya Allah, hukumnya Allah, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Fama syaa kana, maka sesuatu syaa yang Allah inginkan, Allah kehendaki, kana akan terwujud. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terwujudkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Walau, dan jikalau, annana, bahwasanya kami, nazzalna ilaihimul malaikah, kami turunkan kepada mereka orang-orang kafir akan malaikat.
Orang kafir melihat langsung akan yang namanya malaikat. Wa kallamahumul mauta, keluar juga orang-orang mati ngomong sama orang-orang kafir, bilang imanlah kalian misalnya. Atau malaikat datang menyuruh orang-orang kafir untuk beriman. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, atau kami timbulkan segala sesuatu menghadapi mereka, menyuruh mereka itu untuk beriman. Bagaimana? Maka nul yu'minu, mereka enggak akan beriman. Apapun yang terjadi, orang kafir enggak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali bahwa menghendaki oleh Allah untuk mereka itu beriman. Apapun yang terjadi, apapun mukjizat sebesar-besarnya mukjizat, kalau Allah enggak menghendaki mereka itu beriman, enggak akan beriman. Tapi mungkin aja orang dia dengar sedikit sesuatu aja daripada Rasulullah, malah dia beriman. Kenapa? Karena semuanya sesuatu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan bitaufiqihi sara muti'u yuti'uhu, dengan taufik daripada Allah jadilah orang yang taat bisa mentaati akan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beliau mengatakan, la yakhruju an masyiatihi laftatu nadhir wala faltatu khatir, bal huwa al-mubdi'ul mu'id al-fa'alu lima yurid, la radda li hukmihi wala mu'aqqiba li amrihi wala mahraba li 'abdin an ma'siyatin illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikehendaki beliau untuk mendapatkan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdirana biha jami'al hajat, tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا ولا حسنا في على قائما بلا زوال يا مبدأ بلا مثال، فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة بنية القبول وتمام كل أصول على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.